Teman-teman, selamat datang di channel Cerita Maprala. Namaku Aprilia Prala. Semoga suka ya dengan pembawaan ceritaku. Nah, mendengar teriakannya Nadia, akhirnya Rehan spontan dong pergi ke rumah Pasung. Dan kebetulan juga ada dua pemuda yang lagi nongkrong di dekat-dekat situ, yang juga nyamperin ke rumah Pasung itu sama Rehan. Dan di sini Rehan bingung dong, karena nggak ada apa-apa. Dan Nina juga di situ lagi tidur kayak biasa. Dia ngira Nadia iseng lagi kayak yang tadi siang. Ya, yang dia teriak pas ada kecoa. Aduh say, mana sih? Nggak ada kok. Atap yang bolong-bolong atau Nina yang nyemplung dari atas. Kamu jangan bercanda deh. Dengan nada yang setengah teriak dari Rehan. Ya, karena dia ini kesel banget sama Nadia. Yang teriak-teriak pas malam-malam gini, nggak jelas gitu baginya. Dan di sini Nadia ngeyakinin dong kalau dia ini tadi emang ngelihat kejadian barusan. Eh, tak, tapi kan say, tadi Eh, enggak kok, Say. Tadi beneran aku ngeliat kejadiannya. Tuh, buktinya HP ku masih di sana kan? Aku nggak bohong deh, Say. Alah, kamu jangan bohong lagi deh, kayak tadi siang, Say. Coba kamu lihat ke sini. Guru Turehan dengan sangat kesal dan obrolan mereka tiba-tiba terputus saat seorang pemuda ini ngebilang ke Rehan kalau dia juga ngedengar tadi kalau ada teriakan perempuan lain dari dalam rumah. Dan Rehan di sini bilang kalau yang teriak itu kan cuma Nadia yang dia dengar. Padahal tadi kan dia di dalam rumah juga. Bang, bukannya tadi teriakannya dari dalam rumah ya? Aku dengar kok bang. Ah enggak kok, tapi kan aku dalam rumah tadi. Mungkin teriakan dia kali berdengung sampai ke sana, ke tempat tongkrongan kalian, kata Rehan dengan cukup meyakinkan. Dan saat Nadia sampai, dia ini ngelihat kalau Nina emang beneran tidur. Di sini dia ini sampai bengong dan bingung sendiri karena ya tadi dia ngelihat kejadian kalau si Nina ini nyemplung dari atas. Tuh kan say, apa aku bilang? Kamu jangan coba-coba usil lagi deh. Aku nggak suka ya di prank, apalagi malam-malam gini, kata Rehan sama Nadia. Karena Nadia ini nggak bisa ngejawab dan terpukul dengan fakta, akhirnya Nadia cuma bisa garuk-garuk kepala. Karena Nadia ini merasa dia ini cuman halu, akhirnya dia mutusin buat diam aja dan kembali ke rumah. Dan kembali ke Mila, dia ini mohon sama Pak Rashid dan Bu Marni buat ngambil kemenyan yang ada di depan rumah. Awalnya Pak Rashid dan Bu Marni ngira kalau Mila ini sedang kesurupan dan mereka berinisiatif buat ngambil kemenyan buat nenangin jin yang ada di dalam tubuhnya Mila. Ya, pikir mereka begitu awalnya. Dan agar Mila nggak disakiti sama jinnya. Ya, mereka pikir begitu. Dan saat kemenyannya udah sampai, Mila ngebakarnya dan kelihatan kayak ngebaca mantra dan ngusap-ngusapin ke arah bantal yang sebenarnya di situ ada Anya. Dan gak lama kemudian, sweet, aku selamat. Dan di sini posisinya Mila senang banget karena Mila masih hidup gitu dan kenapa. Makasih ya Sweet udah nyelamatin hidupku. Iya Sweet, itu emang udah kewajibanku, timpal Mila. Dan Anya ini ngelihat ke arah Pak Rashid dan Bu Marni. Dia ini heran. Sweet, kamu nggak takut mereka ngeliatin kamu loh dengan posisi meluk-meluk gini? Apa nggak bahaya? Dan jadi ketahuan gitu? Tanya Anya. Dan Mila ngejelasin kalau dia udah ngakuin ke Pak Rashid dan Bu Marni. Hah? Balas Anya. Iya, aku udah kasih tahu, tapi cuman mereka kok. Kalau Nadia sama Rehan, ya enggak lah. Nggak bakal ku kasih tahu sampai kapanpun, kata Mila. Karena tanpa mereka buat ngambilin kemenyan tadi, aku nggak bakal tahu kalau kamu bakal selamat, Sweet. Oh, gitu, Sweet. Ih, so sweet deh. Dan buat ngebalas jasanya Pak Rashid sama Bu Warni, dan buat ngebuktiin perkataannya Mila ini ngebuka mata batinnya Pak Rashid. Maaf ya Pak, aku buka mata batinnya ya Pak. Awalnya Pak Rashid nggak percaya dan nganggap kalau Mila ini masih kesurupan. Dan setelah dipersilahkan, si Mila ini langsung ngebaca mantra dan menutup matanya Pak Rashid. Dan setelah dibuka, Pak Rashid terkejut banget dan shock dengan apa yang dia lihat.
Dia ngelihat kalau ada sosok perempuan di atas tempat tidur, dan sosok ini sangat ramah dan ngelambai-lambai ke arahnya. "Eh, itu itu setan," kata Pak Rashid dengan nada yang terbata-bata. Dan di sini Mila ngejelasin kalau ini adalah jinnya. Mendengar pernyataan Mila dan pengakuan dari Pak Rashid, Bu Marni tiba-tiba aja ngecium tangannya Mila dan mohon buat nolongin Mina karena menurut mereka udah nggak ada harapan lagi semenjak dukun yang ngobatin Mina udah meninggal dunia. Dan Mila di sini agak kaget dan canggung dengan perilaku Bu Marni ini. "Non, tolong ya Non, sembuhkan Nina dari penyakitnya Non. Saya tahu itu karena ulah jin juga dan makhluk halus. Tolong ya Non," ucap Bu Marni dengan setengah menangis. Dan karena Mila merasa kasihan dan juga kedua orang ini udah tahu soal rahasianya, akhirnya dia yain buat ngebantu Pak Rashid dan Bu Marni buat ngebatin Nina. Yipi, gitu dong Sweet, akhirnya kamu mau ngebantu orang. Ini kan emang tugas kita, teriak Anya dengan sangat kegirangan. Tapi Mila ini ngasih peringatan kalau jangan sampai Pak Rashid dan Bu Marni ini ngebilang ke orang-orang. Dan jika Pak Rashid atau Bu Marni ngebilang ke siapa-siapa kalau Mila ini adalah seorang dukun atau seorang orang pintar lah ya, jadi Nina ini bakal tambah gila lagi. Kumatnya nggak bakalan cuma maghrib lagi. Jadi nggak teratur gitu tiap waktu dan jadi gila permanen. Ya, begitu kata Mila, efek samping dari ritual yang bakal dia lakuin. Dan di situ Pak Rashid dan Bu Marni setuju dan bakal ngejaga rahasia ini sampai selama-lamanya. Dan Mila juga ngebilang kalau Nadia dan Rehan nggak boleh tahu soal ini. Mila nyaranin agar Nadia dan Rehan disuruh dulu ke kota buat konsultasi sama dokter atau buat ngambil obat buat gangguan jiwa gitu. Ya, begitulah pura-puranya. Dan seakan-akan Pak Rashid dan Bu Marni percaya kalau Nina ini gilanya karena gangguan mental dan psikis, bukan karena gangguan gaib. Karena Pak Rashid udah ngelihat langsung sosok jin dengan mata kepalanya. Dan akhirnya Pak Rashid dan Bu Marni setuju dengan ide dan usulan Mila ini. Iya Non, kami setuju Non. Iya, tapi mata saya bisa ditutup lagi kan? Takutnya nanti ngelihat makhluk gaib yang bentuknya jelek, kata Pak Rashid dengan khawatir dan ketakutan. "Oh, iya Pak, tentu aja Pak, bakal kututup lagi kok." Dan pas pagi harinya, Pak Rashid manggil Nadia dan Rehan buat ngobrol tentang keadaan Nina. Jadi udah 2 tahun Nina nggak sembuh-sembuh dari penyakitnya. Mungkin kalian ada benarnya yang dibilang sama Nadia. Kalau penyakitnya ini mungkin gangguan psikis atau mental-mental gitulah. Bapak nggak terlalu ngerti. Jadi gimana kalau kalian pergi ke kota dulu buat konsultasi sama dokter gitu atau apalah itu, kata Pak Rashid. Dan di sini Nadia merasa menang sendiri karena akhirnya apa yang dia saranin diterima. Tuh kan, udah aku bilang Say, ini semua itu penyakit psikis dan mental. Harusnya dibawa ke rumah sakit kek atau palingan ke puskes kek. Ini enggak, malah dipasung-pasung. Hahaha. Iya Dek Nadia, benar juga. Seharusnya kita coba dulu kan cara lain, enggak satu cara aja gitu. Jadi Bapak juga setuju dengan usulmu buat konsultasi dulu ke dokter atau ke kota buat dirujuk ke rumah sakit dah. Heh, iya dong Pak, kita ini harusnya kan udah modern, jadi nggak percaya sama hal-hal tahayul mitos gitu lagi dong, kata Nadia dengan nada yang agak angkuh gitu. Ya, padahal bukan dia dokternya. Iya, Dek Nadia, kata Pak Rashid dengan tertawa. Kalian berangkat pagi ini aja ya, soalnya nanti kalau kalian berangkat siang bakal nyampe malam dah. Dan pulangnya bisa pagi, ya kan? Iya Om. Jadi kalau kita berangkat pagi ini, jadi pulangnya nanti dong jam-jam 9 malam. Jawab Rehan. Iya Rehan. Tapi teman kalian yang satu lagi kayaknya nggak bisa ikut deh, potong Pak Rashid. Hah? Kenapa? Emang dia kenapa Om? Katanya dia sakit dari tadi subuh. Kalian lihat aja sendiri. Hah? Sakit? Tanya Nadia dengan heran. Padahal tadi malam dia masih sehat kok Om.
Malahan dia kan tidur di sampingku, Om. Kata Nadia dengan nada yang ragu-ragu. Ya, namanya juga penyakit. Kalian cek aja lah sendiri ke kamarnya. Dan emang benar, pas diperiksa, si Mila ini dahinya panas banget. Waduh, gimana ini, Say? Si Mila kelihatannya emang sakit beneran nih. Ya, gimana lagi dong, Say? Kita sebaiknya ke kota aja deh sekarang. Buat bikin konsultasi Nina dan ya buat si Mila ini juga sekalian. Lagian tadi kata Om Rashid, si Mila ini udah dikasih kok obat-obat warung. Jadi nggak tahu lah ya. Kita berangkat sekarang aja, Say. Oke, skuilah, Say. Ayo, kata Nadia. Dan mereka nggak tahu kenapa dahi Mila bisa panas. Ya, semuanya karena ulahannya. Kita lanjut ke bagian kanannya ya, teman-teman. Silakan subscribe ya kalau kalian suka dan senang dengan konten seperti ini. Oke, sampai jumpa. Bye.